Alhamdulillah Alhamdulillahi ala ni'amihi fi awwali syahrin minas sanatil hijratit tammah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa sallam tasliman katsiran. Amma ba'd. Fa ya ayuhan nas wa ya ayyuhal hadirun rahimakumullah. Ittaqullah haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Faqad qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma ja'alna li basharin min qablikal khulda afa immatta fahumul khalidun. Wa ma ja'alna li basharin min qablikal khulda afa immatta fahumul khalidun. Kullu nafsin dha'iqatul maut wa nabluukum bisyarri wal khairi fitnah wa ilaina turja'un. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Marilah kita senantiasa bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala dengan penuh mengucapkan syukur kepadanya. Karena kita masih diberi kenikmatan baik jasmani maupun rohani, juga panjang umur, sehingga kita masih dapat bertemu dengan tahun baru Islam 1445 Hijriah. Di dalam tahun yang baru ini kita harus terus berusaha untuk memperbaharui ketakwaan kita. Artinya kita harus terus-menerus berusaha untuk meningkatkan nilai ketakwaan dan pengabdian kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Jika pada tahun-tahun yang lalu kita masih melakukan kesalahan-kesalahan kecil maupun besar, maka kita usahakan agar pada tahun yang baru ini kita hilangkan kesalahan-kesalahan dengan banyak berbuat amal kebaikan. Kapan lagi kita harus berusaha untuk memperbaiki diri kita kalau bukan sekarang? Kenapa kita terus menunda-nunda untuk berbuat kebaikan dan takwa kepada Allah, padahal kita tidak tahu kapan ajal kita akan datang? Yang pasti kita akan meninggalkan dunia, atau dunia yang meninggalkan kita. Karena dunia ini bukanlah tempat yang abadi. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an Surat Al-Anbiya ayat 34 sampai 35. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma ja'alna li basharin min qablikal khulda afa in mitta fahumul khalidun. Kullu nafsin dha'iqatul maut wa nabluukum bisyarri wal khairi fitnah wa ilaina turja'un. Yang artinya kurang lebih, kami tidak menjadikan hidup abadi seorang manusia pun sebelum kamu. Maka jikalau kamu mati, apakah mereka akan kekal? Tiap-tiap yang berjiwa akan merasakan mati. Kami akan menguji kamu dengan keburukan dan kebaikan sebagai cobaan yang sebenar-benarnya. Dan hanya kepada Kamilah kamu dikembalikan. Ma'asyiral muslimin sidang Jumat rahimakumullah. Jika kita memahami ayat di atas,
maka kita akan sadar bahwa kematian pasti akan datang, dan kedatangannya tidak disangka-sangka dan tidak diduga-duga. Oleh sebab itu tidak ada alasan bagi kita untuk menunda-nunda dalam melakukan kebaikan dan ketaatan. Allah Subhanahu wa taala adalah zat yang menentukan hidup matinya makhluk. Kapan saja Dia berkehendak, maka tidak ada suatu kekuatan pun yang mampu untuk mencegahnya. Dan jika Dia tidak berkehendak, maka tidak ada suatu kekuatan pun yang dapat memerintahnya. Maka sebagai manusia yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, kita harus manfaatkan sebaik-baiknya umur yang telah diberikan Allah ini. Karena pada suatu saat nanti umur itu akan diambil olehnya. Jika kita belum sempat mengerjakan kebaikan, maka kerugian dan penyesalan yang tiada tara. Dan jika kita telah mengerjakan banyak kebaikan dengan sisa-sisa umur yang ada ini, yang diberikan oleh Allah ini, maka kebahagiaan yang hakiki, kebahagiaan yang abadi, yang tiada tara baginya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, tanda kecelakaan itu ada 4. Pertama, tidak mengingat-ingat dosa yang telah lalu, padahal dosa-dosa itu tersimpan di sisi Allah. Yang kedua, menyebut-nyebut segala kebaikan yang telah diperbuat, padahal siapapun tidak tahu apakah kebaikan-kebaikan itu diterima atau ditolak. Yang ketiga, memandang kepada orang yang lebih unggul dalam soal duniawi. Yang keempat, memandang orang yang lebih rendah dalam soal ukhrawi. Allah Ta'ala berfirman, aku menghendaki dia, sedang dia tidak menghendakiku, maka dia aku tinggalkan. Ma'asyiral muslimin sidang Jumat rahimakumullah. Dari hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tersebut mengisyaratkan bahwa terjadinya akibat tentu ada sebab. Jika kita mengingatkan atau menginginkan terhindar dari siksa api neraka, namun tidak menghentikan perbuatan keji dan mungkar, mana mungkin keinginan kita akan terwujud. Dan itulah yang disebut sebagai seorang pendusta. Dalam kehidupan kita sehari-hari, kita sering dihadapkan pada persoalan-persoalan yang sulit untuk menentukannya, atau suatu yang menimbulkan keraguan antara yang haram dan yang halal, baik dan buruk, sah dan batal. Oleh sebab itu Allah Subhanahu wa taala memberikan tuntunan hidup beragama yang akan mengantarkan hamba-hambanya menuju kebahagiaan yang hakiki di akhirat nanti. Orang yang tidak mau atau menolak tuntunan agama Islam, berarti ia sama saja dengan menjerumuskan dirinya ke lembah kehinaan dan kesengsaraan. Allah Subhanahu wa taala berfirman yang artinya kurang lebih, dan janganlah kamu menjatuhkan dirimu sendiri ke dalam kebinasaan. Quran surat Al-Baqarah ayat 195. Sidang Jumat yang berbahagia, orang yang berbahagia adalah orang yang diberikan kenikmatan panjang umur dan mengisi panjang umur itu dengan amalan-amalan soleh, serta menghindarkan diri dari perbuatan-perbuatan yang keji dan mungkar. Dan sebaliknya, orang-orang yang paling celaka, orang-orang yang paling rugi adalah orang yang diberikan kenikmatan oleh Allah panjang umur, namun digunakannya kenikmatan panjang umur itu dengan melakukan perbuatan-perbuatan yang keji dan mungkar, atau enggan untuk melakukan perbuatan-perbuatan yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Khairun nas man tala umruhu wa hasuna amalu. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Kita semua sebagai hamba Allah yang beriman, kita menyadari bahwa umur adalah rahasia Allah. Tiada seorang makhluk pun yang mengetahui kapan ajalnya akan datang. Hanya Allah Subhanahu wa taala sendiri yang mengetahuinya. Oleh sebab itu, kita harus menggunakan kesempatan hidup ini dengan sebaik-baiknya,
mengisinya dengan mengerjakan perbuatan-perbuatan yang baik dan juga gemar mengerjakan amalan-amalan yang sholih. Meningkatkan ketakwaan dan ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin sidang Jumat rahimakumullah. Berbahagialah kita karena kita memperoleh kesempatan untuk memasuki tahun yang baru, tahun baru Hijriah, yaitu 1445 Hijriah. Namun kita tidak boleh lengah dan lupa bahwa suatu saat Allah akan mengambil nyawa kita jika Dia menghendaki. Entah besok pagi, minggu depan, bulan depan, tahun depan, dan seterusnya. Tahun baru ini merupakan ajang koreksi bagi kita, merenungkan kembali amal usaha kita pada tahun-tahun yang lalu. Jika amalan kita jelek, maka kita harus bertekad bulat untuk memperbaiki amalan itu pada tahun ini. Jika pada tahun lalu amalan kita sudah baik, maka pada tahun yang baru ini kita harus berusaha untuk meningkatkan amalan kita menuju tingkat yang lebih baik lagi. Kita harus mempunyai obsesi bahwa hari ini harus lebih baik dari hari kemarin dan hari besok harus lebih baik dari hari ini. Dengan begitu, amalan kebaikan kita akan terus meningkat dan mencapai derajat yang tinggi di sisi Allah Subhanahu wa taala. Akhirnya, marilah kita mengikhlaskan niat dan membulatkan tekad untuk menjalani kehidupan dunia ini dengan terus meningkatkan takwa kepada Allah Subhanahu wa taala, takwa, keimanan dan ketaatan kita kepada Allah. Dengan demikian kita akan berhasil dalam mencapai kebahagiaan yang hakiki, kebahagiaan yang abadi, kebahagiaan di dunia dan akhirat. Marilah kita senantiasa berdoa memohon taufik hidayah dan inayahnya agar amal ibadah kita tidak terputus di tengah jalan yang hanya disebabkan terpengaruh keindahan dan kemewahan dunia yang menipu. Juga kita mohon agar usaha kita dalam meningkatkan amal kebaikan, amal ibadah, amal soleh mendapatkan pertolongan Allah Subhanahu wa taala, mendapatkan bimbingan dari Allah dan mendapatkan ridho Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa man kana yarju liqa'a rabbih falyamal 'amalan shalihan wa la yusyrik bi ibadati rabbih ahada. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Amma ba'd. Wa ya ayyuhal hadirun rahimakumullah. Ittaqullah fi sirri wa alaniyah. وقد قال الله تعالى في كتابه الكريم وهو أصدق القائلين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات وارفع لهم الدرجات وكفر عنهم السيئات يا رب العالمين. اللهم سلمنا والمسلمين اللهم سلمنا والمسلمين اللهم سلمنا والمسلمين من عذاب الدنيا وعذاب الآخرة وبسنة ما إنك على كل شيء قدير. يا الله يا نبي البلاء يا الله يا نبي البلاء
يا الله يا نبي البلاء ادفع عنا كل هم وغم ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وقنا عذاب النار وقنا عذاب النار وادخلنا الجنة مع الأبرار برحمتك يا عزيز يا غفار وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون فاذكروا الله يذكركم واسألوه من فضله يعطيكم ولذكر الله أكبر وأقيموا الصلاة